adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kakak Dewi di ibadah online hari ini. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah penuh sukacita dan ceria. Nats kita pada hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kakak ulang, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kakak punya yel-yel untuk hari ini. Yel-yel kita hari ini, aku mau mengasihi semua orang. Sekali lagi ya, aku mau mengasihi semua orang. Yuk kita bernyanyi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami semua bisa beribadah di rumah kami masing-masing hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dari awal ibadah hingga akhir, supaya kami dapat duduk manis untuk memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terlebih dahulu ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat dan pengampunan dari-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus juga pakai adik-adik yang masih kecil-kecil untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi Holandak Danak na met au. Holandak danak na met au. Alay na boyang tu Jesus au. Holan ibana holoaki. Hai masaha tu surdoi. Oh Tuhan Yesus jakon awon tun somar gogo dak danak mo di hawa luku pake mai tau hasang opon di goarmi. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan titah. Titah kita pagi ini diambil dari Lukas 10 ayat 27. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan segala perintahnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan juga lebih luas dari samudra. Mari kita bernyanyi, kasih Yesus manis dan indah. Kasih
Adik-adik, kakak undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, taruh di dada, tundukkan kepala, tutup mata. Bersama saudara-saudara kita di seluruh dunia, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, dari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anakku semua, saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya anak-anakku semua dalam posisi duduk yang bagus. Tidak ada yang berjalan-jalan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami masih hadir bersama-sama Engkau mengadakan ibadah online pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Nah, anak-anakku semua, firman kita tadi yang sudah diucapkan di depan tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Demikian bunyinya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau buat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem
ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anakku semua, dari firman yang kita dengar tadi, pernahkah anak-anak melihat orang yang mau menolong sesama, orang yang baik hati, orang yang murah hati? Nah, di sini anak-anakku semua, Inam punya ceritanya. Mari kita sama-sama saksikan video kita kali ini. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba, datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Dari
video yang telah anak-anakku semua tonton, ada 3 tokoh tadi di video itu, yaitu imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Menurut anak-anakku semua, manakah dari ketiga tokoh itu yang baik hati? Pasti jawaban anak-anakku semua orang Samaria. Mengapa orang Samaria itu baik hati? Adik-adik tahu? Anak-anakku semua tahu? Karena orang Samaria itu tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Jadi orang Samaria itu karena pernah mendengar ajaran tentang Tuhan Yesus yang baik hati dan murah hati, dia melakukan perbuatan seperti yang diajarkan Tuhan itu. Anak-anakku semua, kalian tahu kan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk mengasihi sesama manusia. Bagaimana dengan anak-anakku semua? Pernahkah kalian laksanakan tentang ajaran Tuhan Yesus ini? Inang mau tanya, pernahkah kalian mengasihi teman? Kalau teman itu dinakalin, dibully, istilahnya sekarang ini, sama-sama dengan temannya, hal ini sering dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Dia mengajak temannya, dia ngomong, jangan suka sama itu, dia nakal. Hal ini Inang sering tahu. Hal ini tidak boleh adik-adik lakukan, karena Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus mengasihi sesama. Kalau ada anak-anak yang nakal di sekolah, anak-anak wajib menolongnya. Anak-anak yang tadi yang dipukuli temannya, dibully temannya, anak-anak yang wajib menolongnya. Tetapi ada satu permintaan dari Inang. Kalau anak-anak menemukan, tadi Inang bilang mengasihi sesama manusia, tetapi anak-anak menemukan orang di jalan yang tidak kalian kenal membutuhkan pertolongan kalian, anak-anak harus meminta bantuan dari mama, papa, guru, kakak, abang, dan adik, atau dengan orang yang lebih tua. Anak-anak tidak boleh melakukannya sendiri. Hal ini akan berbahaya kepada anak-anak. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu bagaimana sifat orang yang kita tolong itu. Firman kita hari ini menggambarkan tentang 3 tokoh tadi tersebut yang ada di dalam video. Seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Mereka semua adalah orang yang rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan. Tetapi mengapa mereka tidak mau menolong orang yang mendapat kesusahan itu? Mereka hanya rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Dan orang Samaria, dia mau melakukan firman Tuhan itu, yaitu menolong orang yang sedang mendapat kesusahan. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya adik-adik, di sini Inang akan mengatakan bahwa di dalam kehidupan anak-anakku semua, anak-anak dalam berteman, bergaul, tidak boleh pilih-pilih. Inang juga tahu anak-anak sering, aku nggak mau sama si Amir. Si Amir itu miskin, aku kan kaya. Si Laura itu jelek, nggak level sama saya. Dia jelek, saya kan cantik. Tidak boleh adik-adik. Adik-adik
tidak boleh memilih teman untuk bergaul. Tadi Inang katakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Hal ini harus adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di dalam sekarang ini adik-adik tahu nggak penyakit yang paling sering kita dengar setiap hari di TV, kalau kita baca juga di media sosial kita, corona. Mungkin anak-anakku semua kalau mendengar kata corona, takut. Begitu juga orang tua kita pasti takut mendengarkan kata corona. Nah, di sini adik-adik kalau ada temannya atau orang tua temannya yang kena dengan penyakit corona itu, bagaimana cara adik-adik untuk membantu teman yang sedang kena penyakit corona itu? Adik-adik hanya berdoa dari rumah. Itu yang dapat adik-adik lakukan, membantu teman itu dengan doa, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya temannya adik-adik, orang tuanya dapat sembuh dari penyakit corona tersebut. Sebagai penutup dari cerita kita atau firman kita hari ini, Inang mau mengajak anak-anakku semua untuk melakukan hal seperti ini. Yang pertama, anak-anakku semua harus melakukan kebaikan kepada semua orang, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua. Yang kedua, dalam bergaul, anak-anak tidak boleh memilih-milih teman, tidak membedakan antara kaya, miskin, cantik, jelek, atau suku atau agama. Semua sama. Yang ketiga, anak-anak harus menjalankan hukum Taurat. Mulai dari sekarang ini, hukum Taurat itu harus anak-anak jalankan supaya anak-anak dapat hidup yang kekal. Yang keempat, anak-anak harus melakukan firman Tuhan mulai dari sekarang ini. Tidak boleh lupa. Demikian firman kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar tadi untuk mengasihi semua orang seperti ajaran Tuhan Yesus kepada semua umatnya Tuhan akan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi keadaan di negara kami sekarang ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan penyakit yang ada sekarang ini yang sedang merajalela Tuhan. Jauhkanlah ini Tuhan dari sekitar kami, dari sekeliling kami. Berikanlah kemampuan kepada pemerintah kami untuk menyelesaikan penyakit COVID ini Tuhan. Kami mau beribadah kembali Tuhan di gereja kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami semua Tuhan dari segala penyakit yang ada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kelancaran sekolah kami Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan, walaupun kami belajar di rumah setiap hari Tuhan, berikan kami ketekunan, berikan kami kepintaran Tuhan, sehingga ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami dapat kami pahami dan kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami orang yang berdosa Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan bernyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami dan menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir. Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik, saatnya kita
kreativitas. Kreativitas kita hari ini membuat tanda cinta. Seperti firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengasihi, selalu menyayangi, selalu mencintai. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlukan kertas atau karton, kertas HVS, kertas warto, boleh ya adik-adik. Lalu spidol, lalu gunting, lalu tali atau pita. Ya. Cara membuatnya adik-adik, kita ambil kertas kosong kita. Nah, lalu kita buat pola love atau tanda cinta. Ya, kita gambar, kita buat polanya. Kita buat 4 saja ya adik-adik. Nah, setelah polanya sudah jadi, kita gunting. Jangan sampai terputus. Ya, jangan sampai terputus. Dan hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik boleh gambar, boleh diwarnai lagi, boleh. Dan kita tulis di setiap love tadi, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi mama papa, Tuhan mengasihi kakak adik, saya mengasihi mama papa adik kakak. Nah, setelah itu kita ambil pita atau tali tadi ya adik-adik, kita buat seperti ini. Kita ikat, kita bolongkan dulu kanan kiri ya. Kita buat bolongan kanan kiri. Kita ikat. Nah, sudah kita ikat. Nantinya akan menjadi gantungan atau hiasan di tembok ya. Nah, seperti ini hasilnya adik-adik. Boleh juga ditempel di buku sekolah minggu kalian ya. Nah, selamat berkreativitas di rumah. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.